Yaitu satu sampel, satu contoh dari Auladu Ahmad Al-Muhajir, putra putri Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Yang tercatat adalah 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Yang tercatat resmi yaitu 3 orang, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak ada namanya Ubaidillah. Itu wakilah, dikatakan begitu. Rajul akhar, laki lain, ismuhu, yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Wa huwa alladhi hajara ma'a walidihi. Dialah yang hijrah beserta ayahnya ila Hadramaut, ke Hadramaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Makin heboh saja nasab masalah habaib, dan kali ini ada sebuah ulama yang kemudian membongkar ya terkait dengan hiruk pikuk masalah nasab habaib yang ini bakal membuat ya para kalangan habaib makin kepanasan. Ulasan dari ulama ini betul-betul membongkar sejarah nasab dari pohon asalnya dan bagaimana cabang-cabangnya, dan demikian pula dia melihat bahwa kalangan Ba'lawi ini tidak atau belum memunculkan banyak cabang-cabang nasab yang seharusnya dimunculkan menurutnya. Dan ini tentu makin menarik ketika saat ini viral masalah habaib ini, banyak pro kontra, dan mungkin kita banyak kebingungan bagaimana kita menyikapi persoalan ini dari sekian tokoh yang kemudian berbeda pandangan. Sebutlah sebagian tokoh NU yang menganggap bahwa sudah tidak ada masalah daripada nasab habaib ini, jelas menurutnya. Tetapi penelitian Kiai Imaduddin Usman betul-betul masih sulit untuk kemudian dimentahkan atau dijawab. Di satu sisi, para habaib ini sering melontarkan sejumlah premium-premium bahwa ya mereka itu yang melakukan penelitian dan sebagainya adalah orang-orang yang menabur kebencian kepada suriat Nabi. Premium terus yang mereka bangun. Padahal ini harus dibedakan, mana kebencian, mana penelitian. Ini penelitian ilmiah, ya. Sebuah penelusuran berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Nah, disinilah memang nampak sekali bahwa sebagian daripada kalangan habaib ini selalu membangun premium-premium bahwa ya kebencian yang sering dimunculkan oleh segelintir orang yang mempertanyakan nasab habaib dengan maksud agar umat kemudian menjauhi daripadanya. Itu yang terus. Kenapa? Karena mereka kesulitan untuk kemudian bisa mementahkan argumentasi daripada Kiai Imaduddin Usman. Nah, karena itu menjadi penting, kita akan ketengahkan bagaimana ulama ini betul-betul membongkar ya pernasaban, sejarah nasab para habaib, dan ini menjadi penting untuk kemudian kita teruskan, kita edukasikan kepada umat Islam supaya ya tidak kebingungan dalam memposisikan persoalan yang hari ini sedang lagi viral. Mari coba kita simak sama-sama. Yang akan kita bahas pertama adalah dzurriyyah dari Al-Hasani. Al-Hasani. Karena seolah-olah Al-Hasani di Nusantara ini dinafikan, ditiadakan oleh Bani Ba'lawi, oleh Rabi'ah Alawiyah. Maka kita akan bahas tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna. Siapa itu Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna? Beliau adalah putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan memiliki seorang putra namanya Al-Hasan Al-Muthanna. Beliau ini yang selamat dari kekejaman Karbala. Wa ikhwatuhu, saudara-saudaranya Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan min abih, daripada jalur bapaknya, isruna rajulan, yaitu sebanyak 20 laki-laki. Ya, coba bayangkan nih. Ini hanya dari jalur Sayyidina Hasan Al-Muthanna saja, ini memiliki saudara, ya, memiliki saudara sebanyak 20 laki-laki. Minhum, sebagian mereka yaitu namanya Zaid bin Hasan, wa Muhammad Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar, Abdullah wa ghairuhu. Kemudian Auladul Hasani Al-Muthanna, putra-putri dari Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna. Ada yang namanya Al-Hasan Al-Muthannas. Jadi ini Sayyidina Hasan memiliki putra namanya Hasan, memiliki cucu namanya Hasan. Jadi Al-Hasan Al-Muthannas bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya kan begitu. Kemudian ada lagi namanya Ibrahim, ada lagi namanya Abdullah, ada lagi namanya Muhammad, ada lagi namanya Ja'far, ada namanya Dawud, ada putri beliau namanya Ummu Kulthum, kemudian Zainab, ada Mulaikah atau Malikah, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummul Qasim. Ini dari jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Muthanna. Belum dari jalurnya Sayyidina Zaid bin Hasan bin Ali, belum dari yang lain-lain, yang dari jalur Al-Hasani. Kemudian kita akan membahas yang dari jalur Al-Husaini. Silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Husaini, karena diyakini bahwa yang tersisa tatkala pembantaian di Karbala hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka kita akan membahas tentang silsilah dzurriyyah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin.
Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama perhatikan, auladu Aliin Zainal Abidin, putra putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ada namanya Muhammad Al-Baqir. Lah Muhammad Al-Baqir inilah yang nanti akan dicangkokkan oleh Ba'alawi bin Ubaidillah kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian memiliki saudara lagi namanya Al-Hasan, namanya Al-Husain, kemudian namanya Zaid bin Ali, namanya Umar, namanya Al-Husain Al-Asghar, namanya Abdul Rahman, kemudian Sulaiman, Ali, Muhammad Al-Asghar. Kemudian putri beliau, putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, ada yang namanya Zainab, Khadijah, Ummi Kulthum, Fatimah, Aisyah, dan Aliyah. Coba dibayangkan nih, segini banyaknya dari putra-putrinya Sayyid Ali Zainal Abidin, lah kok seolah-olah yang masih bercokol di Nusantara hanya dari Bani Alawi bin Ubaidillah yang dicangkokkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah, nanti kita akan telusuri lagi. Kemudian jalur dari yang kedua, yaitu kita ambil sampel contoh dari jalurnya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sekarang perhatikan yang nomor dua, kita ambil satu contoh, satu sampel dari duriyahnya Muhammad Al-Baqir. Auladu Muhammadin Al-Baqir, putra putri dari Sayyid Muhammad Al-Baqir. Ada yang namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini sudah terkenal di Nusantara karena menjadi cantolan, cangkokan dari Bani Alawi kepada Sayyid Ja'far As-Shadiq kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Ja'far As-Shadiq memiliki saudara namanya Abdullah, kemudian Ibrahim, Ubaidullah, Ali, kemudian Zainab dan Ummu Salamah. Kemudian perhatikan yang nomor tiga, kita ambil sampel contoh satu saja, yaitu auladu Ja'far As-Shadiq, putra putri dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ada namanya Ismail, kemudian Abdullah, Musa Al-Kadhim. Lah Musa Al-Kadhim ini memiliki banyak keturunan yang menjadi ulama-ulama besar, yang menjadi wali-wali Allah. Tetapi di Nusantara seolah-olah juga dinafikan, ditiadakan dari keturunan Musa Al-Kadhim. Kemudian ada namanya Ishaq Al-Mu'taman, ada namanya Muhammad, ada namanya Al-Abbas, ada namanya Ali Al-Uraidi. Lah Ali Al-Uraidi lah ini yang dijadikan jalurnya Ba'alawi di Nusantara, yaitu Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Kemudian ada lagi namanya Abu Bakar, ada namanya Asma, kemudian ada Fatimah, dan ada namanya Aisyah. Kemudian kita lihat jalur yang keempat, yaitu dari jalurnya Ali Al-Uraidi. Ini kita ambil satu sampel ya, satu contoh saja. Ali Al-Uraidi lahu minal waladi hatta asyawalatan. Beliau memiliki putra putri sebanyak 11 anak. Coba 11 anak ini banyak sekali. Tetapi aneh, nanti kalau yang jalur tersisa itu dari jalurnya Muhammad An-Naqib ini kan aneh sekali begitu ya, aneh sekali. Coba perhatikan putra putri dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Yang pertama ada namanya Al-Husain, ada namanya Ja'far Al-Akbar, ada namanya Isa, ada namanya Al-Qasim, ada namanya Ali, ada namanya Ja'far Al-Asghar, ada namanya Kulthum, ada namanya Al-Hasan, ada namanya Muhammad An-Naqib. Lah Muhammad An-Naqib inilah yang dijadikan cantolan, cangkokan dari Ba'alawi. Kemudian ada namanya Ahmad Asy'arani, ada namanya Aliyah. Ini coba diperhatikan nih, Masya Allah, sungguh luar biasa. Baru silsilah dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saja. Itu kalau seandainya Ba'alawi cucu, ini banyak sekali dari duriyahnya Sayyid Muhammad Al-Baqir maupun dari Ja'far As-Shadiq ya, yang menyebar ke Nusantara. Masya Allah, bukan hanya dari Ba'alawi saja. Kemudian mari kita perhatikan silsilah yang kelima, yaitu duriyahnya Sayyid Muhammad An-Naqib. Lahu sittata asyara waladan. Beliau memiliki 16 putra putri. 16 ini banyak sekali, jangan dihilangkan semua begitu ya. Yang pertama Isa Ar-Rumi, yang kedua Yahya, kemudian Hasan, kemudian Musa, Ja'far, Ibrahim, Ishaq, Ali, Al-Husain. Kemudian putri beliau ada namanya Ummul Qasim, Ruqayyah, Khadijah, Ummu Abdullah, kemudian ada namanya Asma, kemudian Fatimah, dan Ummu Abiha. Ini adalah putra putri dari Sayyid Muhammad An-Naqib. Lalu mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalur Sayyid Isa Ar-Rumi saja? Ini kan perlu dipertanyakan ya kan. Kemudian perhatikan lagi jalur yang keenam. Kita ambil sampel contoh satu dari auladu Isa Ar-Rumi, putra putri dari Sayyid Isa Ar-Rumi. Lahu 30 waladan. Bahkan beliau nih Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. 30 putra putri ini kan sangat banyak. Minhum sebagian mereka ada namanya Muhammad Al-Azraq, kemudian Ibrahim, Ishaq, Ismail, Musa, Harun, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Ja'far, Ali, Husain, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar, Al-Qasim, Zaid, kemudian ada namanya Ahmad Al-Muhajir. Tetapi pertanyaannya, mengapa yang terkenal seolah-olah dari jalurnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi saja? Padahal Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 30 putra putri. Ini kan perlu kita pelajari bersama. Kemudian mari kita perhatikan lagi silsilah yang ketujuh, yaitu satu sampel, satu contoh dari auladu Ahmad Al-Muhajir, putra putri Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Yang tercatat adalah 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Ya, ini yang tercatat resmi, yaitu 3 orang. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak ada namanya Ubaidillah. Itu wakilah, dikatakan begitu. Rajulun akhar, laki lain, ismuhu yang namanya Abdullah, wa huwa alladhi hajara ma'a walidihi
Dialah yang hijrah beserta ayahnya ila Hadramaut, ke Hadramaut. Walaqaba nafsahu, dan dia melakobi dirinya sendiri bi Ubaidillah, dengan nama Ubaidillah. Katanya namanya Abdullah, tapi melakobi dirinya dengan nama Ubaidillah. Tawadhu'an li rabbih, karena tawadhu kepada Tuhannya. Kemudian silsilah yang terakhir yaitu aulad Ubaidillah. Kalau seandainya benar nih, anak putra putri dari Ubaidillah itu juga ada 3. Ada namanya Basri, kemudian baru Alawi, dan ada namanya Jadid. Tapi aneh, putra putri Basri dan Jadid dihilangkan begitu saja. Nah, inilah silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang tercatat, terekam di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kitab-kitab referensinya kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Bagi yang ingin tahu nama-nama kitabnya, silahkan lihat di dalam deskripsi video ini. Sekarang mari kita renungkan nih, tiba-tiba seluruhnya di Indonesia ini diklaim dari Bani Alawi, yang silsilahnya masih dipertanyakan. Sedangkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini yang bukan dari Alawi itu lebih banyak. Tapi aneh, kalau semuanya digagai, dicaplok, dicatat di dalam Rabithah Alawiyah, ini kan suatu hal yang sangat aneh, sehingga kita harus tahu seluruhnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.